Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi nih sama Pak Guru Today ya. Hari ini untuk pengembangan diri MIPA, kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari akar pangkat 3. Minggu lalu Pak Guru sudah ajarkan bagaimana cara mencari akar pangkat 2. Dan berikut adalah kiriman foto dari kalian yang sudah mengerjakan tugasnya Pak Guru. Nah, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau mengerjakan dan sudah mau ikut belajar di pengembangan diri MIPA. Untuk minggu ini, ayo latih lagi kemampuan kalian. Kalian pasti bisa. Dan ingat terus selalu menyaksikan videonya Pak Guru. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Nah, yuk simak videonya Pak Guru berikut ini. Nah, di sini Pak Guru sudah punya soal dan ada di sebelahnya itu ada tabel perpangkatan 3. Nah, waktu ini sudah kalian catat ya semuanya. Nah, sebelum kita ke soal, kita ingat-ingat lagi ya hasil perpangkatan dari bilangan dari 1 sampai 3. Nah, yang Pak Guru minta dari kalian adalah memperhatikan angka yang paling belakang dari hasil perpangkatan 3. Nah, contohnya seperti ini. Kalau 1 pangkat 3, bilangan akhirnya adalah 1. Kalau 2 pangkat 3, bilangan akhirnya adalah 8. Kalau 3 pangkat 3, bilangan akhirnya adalah 7. Kalau 4 pangkat 3, bilangan akhirnya adalah 4. Kalau 5 pangkat 3, akhirnya 5. 6 pangkat 3, akhirnya 6. 7 pangkat 3, akhirnya 3. 8 pangkat 3, akhirnya 2. 9 pangkat 3, akhirnya 9. Kalau 10 pangkat 3, akhirnya 0. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Aduh Pak Guru, susah sekali mengingat. Oke, sekarang Pak Guru akan kasih tahu caranya. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah cukup perpangkatan dari 2, 3, 7, dan 8. Nah, ini saja yang perlu kalian ingat. Sisanya akhirannya pasti selalu sama. Seperti ini. 1 pangkat 3 akhirnya pasti sama seperti 1. Nah, kalau 4 pangkat 3 akhirnya sama juga 4. 5 juga sama 5. 6 juga sama 6. 9 sama dengan 9. Kalau 0, 10, 0 kan akhirnya juga 0. Nah, jadi itu tidak usah terlalu diingat. Yang perlu kalian ingat adalah ini. Perpangkatan 2, perpangkatan 3, perpangkatan 7, dan perpangkatan 8. Nah, di sini uniknya ya. Kalau bilangan akhirnya itu adalah 8, maka dia merupakan perpangkatan dari 2. Sebaliknya, kalau bilangan akhirnya itu adalah 2, maka dia adalah perpangkatan dari 8. Nah, jadi 2 pasangannya 8. Itu yang perlu kalian ingat. Dan 8 juga pasangannya adalah 2. Nah, terus gimana kalau 7? Sama juga ya. Kalau akhirnya 7, pasti itu adalah hasil perpangkatan 3 dari 3. Nah, kalau akhirnya 3, itu pasti perpangkatan dari 7. Nah, itu saja ya. Kita ingat pasangannya saja. Kalau 2 pasangannya 8, kalau 3 pasangannya 7. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Nah, kalau sudah mengingat, sisanya pasti kalian bisa untuk menghafalkan sendiri. Nah, apa sih tujuan Pak Guru mengajarkan kalian untuk menghafalkan akhir dari hasil perpangkatan 3? Tujuannya adalah supaya memudahkan kalian dalam menentukan hasil dari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Nah, contohnya di sini sudah Pak Guru punya soal 1, yaitu tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 4096. Nah, yang ini ya. Nah, caranya gimana Pak Guru? Oke, sekarang Pak Guru jelaskan. Nah,
perhatikan, yang pertama kalian perlu perhatikan angka belakang dari soal. Nah, angka belakangnya itu angka berapa ya? Angka 6. Nah, sekarang angka 6 ini adalah hasil dari perpangkatan bilangan berapa ya? Yang akhirannya 6. Nah, kalau 6 berarti sudah pasti hasil dari perpangkatan 6. Nah, kalian tulis di sini angka 6. Sudah pasti ya angka 6. Terus kalau sudah ketemu, langkah yang kedua, kalian coret 3 angka dari belakang. Coret. Nah, sudah dicoret, tinggal sisa angka 4. Nah, angka 4 ini gimana selanjutnya Pak Guru? Angka 4-nya ini kalian jadikan patokan. Nah, bilangan pangkat 3 manakah yang mendekati 4 atau sama dengan 4 tetapi tidak boleh lebih dari 4? Nah, kita lihat tabel yang sudah Pak Guru berikan. Bilangan kuadrat mana ya yang mendekati nilai 4 tapi tidak boleh melebihi 4? Kalau 8, wah sudah lewat. Berarti yang paling tepat itu adalah 1. Karena 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1. Dia lebih mendekati ke 4 tetapi tidak melebihi angka 4. Nah, otomatis jawabannya pasti adalah, nah, tulis angka 1 di depan angka 6 berarti jawabannya adalah 16. Nah, gimana? Sudah bisa belum? Nah, kalau belum bisa, di sini Pak Guru tambahin dulu deh. Kita coba soal yang berikutnya. Perhatikan dan simak caranya. Nah, di sini Pak Guru punya soal yang kedua. Tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 32.768. Waduh, angkanya besar sekali loh. Nah, bisa nggak Pak Guru? Bisa dong. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian tahu caranya, pasti akan bisa memecahkan soal berikut ini. Nah, sama seperti yang tadi, kita lihat angka yang paling belakang. Nah, kalau 8, nah 8 pasangannya angka berapa ya? 8. Nah, 8 itu pasangannya pasti adalah 2. Nah, seperti yang Pak Guru bilang. Tulis 2 pada jawabannya dulu, yang paling akhir dulu 2. Terus kita coret 3 angka dari belakang, coret. Nah, di sini sisanya 32. Sekarang kita lihat tabel lagi. Bilangan pangkat 3 manakah yang mendekati angka 32 tapi tidak boleh lebih dari 32? Nah, sekali lagi Pak Guru ulangi. Bilangan pangkat 3 manakah yang hasilnya itu sama dengan 32 atau kurang dari atau mendekati angka 32. Nah, kita lihat tabelnya. Kalau 4 pangkat 3 benar nggak? Oh, enggak benar karena sudah lebih dari 32. Terus kalau 3 pangkat 3 benar nggak? 27. Wah, yang ini benar ya. Berarti bilangan yang mendekati 32 tapi tidak lebih dari 32 itu adalah 27. 27 itu adalah hasil dari perpangkatan 3. Nah, jadi otomatis kita tulis di sini 3, maka jawaban dari akar pangkat 3 dari 32.768 itu sama dengan 32. Nah, seperti itu saja. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, berikut Pak Guru berikan latihan soal. Silakan coba dikerjakan. Kalau seandainya kalian mengalami kesulitan, nah silakan hubungi Pak Guru. Nah, di sini Pak Guru sedikit campur materi kita yang minggu lalu dan 2 minggu yang sebelumnya ya. Di sini Pak Guru ada bilangan kuadrat, perpangkatan 3, dan akar pangkat 2. Nah, yang minggu lalu Pak Guru sudah ajarkan. Nah, ingat ya, jangan lupakan caranya, karena untuk pembelajaran setiap minggunya akan Pak Guru terus lanjut. Yang mana pada bulan ini Pak Guru pengen fokuskan ke matematika dulu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa untuk mengerjakan. Pak Guru beri waktu untuk mencatat soal berikut ini.
Nah, cukup sekian untuk materi pengembangan hari ini. Ayo dicoba bagaimana cara mencarinya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Dicoba dulu ya. Nanti kalau memang kalian mengalami kesulitan, silakan hubungi Pak. Dan kalau kalian sudah selesai dan bisa mengerjakan, silakan kirimkan hasil jawaban kalian. Diikuti dengan caranya itu ke Pak Guru Today. Nah, mudah-mudahan kalian bisa semua. Untuk pertemuan hari ini Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.